Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Assalamualaikum Ustaz. Dan pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan membahas tentang inspirasi bersama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Masya Allah, luar biasa ya. Dan baik, ini dia nih ya, kita butuh sekali bantuan dari seluruh jamaah di Indonesia. Buat siapa saja yang tahu, kira-kira mungkin sahabat, saudara, teman, keluarga yang insya Allah bisa menginspirasi kita, boleh kirimkan data-datanya lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Insya Allah nanti kan kita undang kemari sebagai bintang tamu. Dan sekarang kita sapa dulu bunda-bunda yang ada di sini. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Yuk yang semangat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, sehat semuanya. Ya, baik pemirsa di rumah, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita berpikir bahwa kesempurnaan itu adalah memiliki panca indera yang lengkap, tangan, kaki, itu adalah merupakan kesempurnaan. Pada saat kesempurnaan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tetap tegar menghadapi cobaan itu? Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Bang Eri Blind. Nanti insya Allah beliau akan menginspirasi kita. Namun sebelumnya kita akan ngobrol dulu nih dengan Bang Uje. Assalamualaikum Bang Uje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ngeliat gitar bawaannya pengen nyanyi aja nih Bang. Awalnya ngantuk. Iya, karena lagu itu bisa membawa ketentraman kepada jiwa. Dan ketika jiwa tentram, pasti awalnya kepengen istirahat. Udah jadi Iya. Baik Bang Eri, sabar ya. Kita ngobrol dengan Bang Uje dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah melihat lewat mata hati. Apakah kehilangan salah satu indera yang kita miliki merupakan salah satu cara Allah untuk menjadikan seseorang berubah jalan dalam hidupnya? Silakan Ustaz. asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sesuatu yang kamu benci, boleh jadi ternyata itu menjadi sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada engkau. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan satu perkara yang kamu cintai, boleh jadi sebetulnya itu tidak baik bagi kamu. Disinilah letak kedudukan Allah ingin menunjukkan kemahaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah buktinya. Dan salah satu buktinya hadir di antara kita seorang hamba Allah yang justru dengan, maaf ya Bang, Allah berikan sebuah perubahan yang sangat ekstrim sekali dan sangat dramatis. Justru situ awal mula banyak inspirasi, kreativitas lahir. Jadi kenapa harus takut kan gitu ya? Masya Allah, luar biasa. Dan baik, tak kenal maka tak sayang. Dan sekarang tidak ada salahnya kalau kita lihat dulu profil dari Bang Eri Blind. Diriku sekian lama telah melupakanmu. Keterbatasan tidak membuatnya pasrah. Sekian lama telah jauh darimu dalam kesombongan diri. Meski tak melihat dengan mata, Eri menggunakan mata hatinya untuk terus berlatih dan menghasilkan karya. Judulnya apa? Judulnya www.gombel.com. Oh iya. Berawal dari Facebookan, lalu kita pun teleponan, hingga akhirnya curhat. Lihatlah dan bukalah mata hati.
Beberapa lagu dan video klip membuat Eri Blind mulai dikenal masyarakat. Kini, Eri mulai mencoba mengembangkan sayapnya dengan penyanyi lain. Harapan akan kehidupan yang lebih baik pun tak pernah berhenti terucap dari bibirnya. Lewat doa dan sholat, Eri berusaha lebih mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Ya, baik, luar biasa. Tadi kita sudah lihat profil dari Eri Blind ya. Dan sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Baik, ini kalau ngelihat cuplikan ini luar biasa ya Bang Oji ya. Ali ngerasa ya ampun ketinggalan banget ini gitu ya. Bang Eri yang masih penuh dengan semangat, sementara mungkin kita yang punya semuanya sempurna kadang-kadang masih aja ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahu nggak sejak kapan Bang Eri ini akhirnya mengalami tidak bisa melihat? Itu sejak tahun 2002. 12 tahun, 10 tahun ya? 10 tahun. Boleh tahu sebabnya kenapa Bang? Jadi mungkin karena di masa lalu saya yang banyak sekali hal-hal yang buruk yang pernah saya lewati, yang pernah masa lalu saya juga yang mungkin jadi seorang anak yang nakal, yang bandel, yang pemberontak. Dan pada tahun 2002 itu ada satu kerusakan pada saraf mata saya dan saya menjadi tidak bisa melihat. Maaf banget ya, mungkin akan jadi pelajaran buat kita semua kalau lebih detail. Kira-kira apa sih yang abang sampai akhirnya matanya nggak ngeliat, ngelakuin apa gitu Bang? Ya, mungkin pergaulan yang menyesatkan itu yang membawa saya untuk ikut mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, hingga akhirnya mungkin itu menimbulkan satu kerusakan pada mata saya. Baik, tadinya bisa ngelihat ya, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba langsung tidak bisa melihat. Ada nggak berontak di dalam jiwa, terus marah, terus mengalami depresi yang cukup berat? Ada nggak mengalami hal seperti itu Bang? Awalnya dulu saya sempat mungkin saking saya bingung harus bagaimana, jadi yang ada dalam pikiran saya itu kosong. Baik, kita lari ke Bang Uje. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ustadz, musibah menjadi hukum pasti pada setiap manusia. Nah, benarkah hanya hamba-hamba tertentu saja yang dipilih Allah untuk mendapat ujian darinya? Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi terjadinya kerusakan di daratan, di lautan akibat dari tangan-tangan atau ulah-ulah perbuatan manusia. Lalu kemudian kerusakannya itu
dikembalikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia merasakan dari akibat perbuatannya. Lalu setelah itu yang diharapkan oleh Allah adalah apa? Sebuah penyesalan, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada orang bertanya, apakah dia mendapatkan azab ataukah dia mendapatkan musibah, gitu ya? Kalau saya nggak berani, karena yang pasti tahu hanya diri pribadi, gitu ya. Yang punya persoalan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mendoakan saja. Iya, baik, luar biasa. Bang Heri, kenapa akhirnya memilih musik menjadi gantungan hidup? Musik adalah bakat saya sejak kecil. Memang musik itu sudah bakat alami yang saya miliki sejak kecil. Otodidak ya? Ya, otodidak. Atau keluarga gimana dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Awalnya karena pada saat itu tidak ada keluarga saya yang seniman, jadi sempat terjadi kontradiktif, ya? Kontradiktif. Sorry bro, ketika keluarga tidak menyukai, terus sikap yang diambil apa? Masih tinggal dengan keluarga atau nggak tinggal sama keluarga? Saya masih tinggal dengan keluarga pada saat itu, tapi sudah sering sekali terjadi konflik yang cukup keras. Jadi karena mungkin juga dari orang tua saya juga yang mungkin mendidik anaknya dengan keras. Tapi mungkin ya karena terjadi miskomunikasi, akhirnya ya saya dengan pikiran saya pada saat itu, dan orang tua saya dengan pikiran orang tua saya pada saat itu. Iya, pada saat terjadi kebutaan, ada nggak orang yang paling disayangi tiba-tiba, mungkin wallahualam mungkin orang yang paling dekat atau apa, ada nggak sih, atau berasa nggak sih tiba-tiba ada orang-orang yang tadinya dekat terus tiba-tiba jauh? Ada yang seperti itu, mungkin karena mereka bingung mau berbuat apa, akhirnya mereka memilih simpel untuk tidak berkomunikasi lagi dengan saya, karena mungkin mereka saat berkomunikasi mungkin mereka ngerasa sedih atau apa. Saya menyikapinya dari positif aja. Ya. Kalau saya mencoba melihat bahwa abang kita satu ini lebih memilih ridha Allah fi ridhal walidain. Amin. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Dan kemarahannya adalah kemarahan Allah juga. Dan ternyata ketika beliau lebih wise, lebih bijak untuk menerima semuanya, justru keberhasilan dimulai dari situ ya. Amin. Iya, Masya Allah. Terus, wah luar biasa. Iya, baik Ustaz. Ada orang yang kuat akhirnya kembali ke iman, ada yang orang tidak kuat akhirnya tidak kembali ke jalan Allah. Ini mungkin ada nggak petua dari Bang Ojek? Iya, gini. Kita ini ibarat kayu gelondongan sekarang ini. Diukir, dipaat dengan yang namanya ujian dan cobaan. Nah, sekarang tinggal mau menerima atau tidak. Iya kan? Iya, baik. Kembali lagi ke Bang Heri, Masya Allah. Maaf ya kalau misalnya sampai bertanya lebih detail lagi. Kita lari ke kelumpuhan kaki ini, kalau boleh tahu kenapa ya Bang? Ini sejak saya umur 1 tahun, itu saya terkena radang meningitis. Jadi semacam radang otak gitu, yang akhirnya juga membuat syaraf motorik dari kaki saya menjadi lumpuh. Dan itu juga yang mendasari sekarang saya kemana-mana menyanyikan lagu Mata Hati. Itu adalah salah satunya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kekerasan itu adalah bukan cara manusia. Ini maaf, beribu maaf ya. Bagaimana cara mengungkapi rasa syukur? Artinya apakah masih tetap terus konsisten bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang seperti ini? Lalu caranya bagaimana? Ya, rasa syukur itu ya kita masih bisa bernafas dengan lega. Ada orang yang sulit bernafas, betapa tersiksanya kalau kita merasakan sulit bernafas. Coba tutup hidung kita, gimana rasanya? Terus ikat kaki kita, gimana rasanya kita tidak bisa berjalan? Ikat tangan kita, gimana rasanya kita tidak bisa menggerakkan tangan kita? Jadi alangkah sayangnya kalau kita dengan istilahnya segala kenikmatan yang Allah berikan ini, tapi kita tidak menyadarinya. Bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhan yang mana lagi kah yang mau kita dustakan? Yang paling berbahaya orang mampu melihat,
tapi hatinya tak mampu melihat. Baik, mungkin kita kembali ke keluarga nih. Bang Eri kembali lagi, maaf ya sampai kita bertanya seperti ini. Untuk anak dan istri udah berkeluarga, Bang? Ya. Ya. Untuk anak dan istri ini tiba-tiba ada nggak sih malu atau mungkin ada sampai mereka ada mengeluarkan kalimat atau apa? Alhamdulillah seringkali saya mendengarkan kata-kata bahwa mereka itu bangga dengan seseorang seperti saya. Bangga karena dengan kondisi seperti ini malah saya bisa berbuat lebih dari orang-orang yang di sekeliling kita mungkin hanya bisa mengeluh. Saya anggap hidup ini adalah perjuangan. Jadi apapun rintangan dan tantangannya kita harus bisa melewatinya karena kita yakin saat kita pasrah, kita ikhlas, kita pasrahkan sama Allah, maka kekuatan besar akan selalu bersama kita. Amin, insyaallah, amin. Ya, bentuk bantuan apa sih yang biasa dilakukan sama istri, sama anak gitu? Contohnya gitu mungkin seperti apa, Bang? Anak saya umurnya baru 2 tahun, namanya Kirana. Kebetulan dia ada di Pangandaran karena saya di sini belum cukup aman, belum cukup stabil keadaan kita, dan kita lagi memperjuangkan untuk suatu saat bahwa Kirana bisa di sini, bisa sekolah di sini, dan kita bisa sama-sama. Kalau misalnya saya mau ke WC, saya suka pura-pura, Kirana, tolong papa mau ke WC, dia langsung cepat tangannya. Padahal dia masih 2 tahun. Iya, 2 tahun tapi udah ngerti ya. Ya mungkin itu. Ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada sang istri dan anak tercinta? Pokoknya I love you full. Luar biasa, Love you full. Iya. Subhanallah. Baik, Bang Uje, ini Masya Allah ya, banyak sekali inspirasi yang kita bisa ambil dari Bang Eri Blind, baik dari mulai sisi keluarga, sisi ketabahan, terus sisi nerimo akan ujian. Mungkin abang ingin sikapi yang mana nih, Bang? Hidup seperti sebuah film. Sutradara jelas adalah Allah. Terkadang kita dibuat susah, kita ngeluh. Lalu kemudian kita ikut campur, ingin merubah naskah yang Allah sudah buat. Wah, kacau. Gak ada sejarahnya seorang pemain sinetron kemudian dikasih peran tidak enak, kemudian dia marah sama penulis naskahnya, lalu dia bilang, wah saya gak mau peran begini. Gak ada. Bisa diusir, dipecat itu pemain. Nah, kita berani banget sama Allah. Ketika Allah buat satu adegan seperti ini gitu, tiba-tiba kita ingin mengubah naskah di skenario Allah, hancur. Dan jangan pernah mau iri dengan peran orang lain, karena belum tentu peran orang lain itu cocok dengan peran kita. Dan dibuktikan oleh Eri. Bang Eri ini membuktikan bahwa peran dia adalah begitu sangat luar biasa. Satu hal yang paling dahsyat adalah apa? Dilepas tuntutan dosa mata, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan nuntut nanti. Ya Allah, aman beliau. Oh, saya lihat yang cantik langsung melotot. Saya juga masih melotot. Oh, gitu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan nih apa yang diinginkan Bang Eri ya bisa membawa sang buah hati anaknya ke Jakarta bisa terwujud ya Ustaz ya. Dan sorry Li, kenapa saya tidak mau mengharu biru kali ini? Karena saya melihat beliau selalu tersenyum, dan senyum itu justru membuat kita menjadi lebih berpikir, oh ya Allah. Iya betul. Karena beliau saya sudah berhenti menangis, dia sudah berhenti mengeluh. Tinggal kita yang mengambil pelajaran dari beliau. Iya. Dan wanita yang mencintai beliau bukan wanita biasa. Woi, wanita luar biasa. Surga insya Allah ya. Baik. Dan baik, alhamdulillah kita ada sedikit kenang-kenangan nih Bang Eri ya. Iya, ini dia. Bang Eri duduk situ aja. Ini ada ini kenang-kenangan. Bunga dari saya. Iya. Untuk istri deh. Ya, duduk gini ya. Oh iya, so sweet ya. Sweet gitu ya. Dan ini juga ada foto yang insya Allah nanti bisa dipasang deh nanti di rumah ya. Pokoknya kian banget deh. Masya Allah deh. Baik, Ustaz kembali lagi. Aku yang menyikapi, Masya Allah ya Bang Eri dengan ujian yang beliau terima. Tetap tough menjadi orang yang dan mungkin ini menjadi pesan buat kita semua Ustaz. Ya pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak pernah keliru. Ya,
di dalam mengukur hambanya untuk menerima ujian dan cobaan. Ya. Seandainya apa yang dihadapi oleh beliau diujikan kepada saya, belum tentu saya mampu melakukannya. Makanya ketika ada orang diuji, bantu dia dengan doa. Bantu dia dengan doa. Jangan celak dia dengan ujiannya. Karena belum tentu ketika yang diujikan kepadanya, kemudian diujikan kepada kita, kita akan sanggup, mampu, apalagi lulus di dalam ujian itu. Luar biasa. Nah, sambil Bang Eri siap-siap buat nyanyi nih ya. Dipegang dulu sebentar ya. Dan baik, buat pemirsa di rumah, mari kita terus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, tetap ibadah kepada Allah, jangan sampai ditinggal ya. Terus bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat yang kita miliki. Amin. Amin. Ya, baik. Terus berusaha untuk menjadi orang baik, menjadi orang hebat, tapi lebih hebat lagi kita terus berusaha menjadi orang baik. Wah, biasa. Perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa